Drama dan daya juang tanpa henti menjadi pertunjukan dalam perjalanan wakil Italia ke final Liga Champions 2024-2025. Inter Milan berhasil menembus final Liga Champions 2024-2025. Berikut ini perjalanan terjal Nerazzurri hingga sampai ke babak puncak. Satu tiket ke final Liga Champions didapat Inter Milan pada Rabu 7 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pasukan Simone Inzaghi lolos setelah mendepak Barcelona 4-3 dalam leg kedua di Giuseppe Meazza. Hasil tersebut memastikan Inter melaju dengan agregat 7-6 atas Barcelona. La Pineamata selanjutnya bakal berebut trofi menghadapi pemenang antara Paris Saint-Germain kontra Arsenal. Inter Milan memang tampil cukup apik sejak awal Liga Champions 2024-2026. Lautaro Martinez CS berhasil finish di posisi keempat dalam babak klasemen dengan 19 poin. Hasil dari 6 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kalah. Di babak klasemen Inter Milan mengalahkan tim-tim seperti Arsenal dan RB Leipzig. Satu-satunya kekalahan Inter didapat saat tumbang 0-1 dari Bayer Leverkusen. Inter Milan total hanya kebobolan sekali di babak klasemen. Nerazzurri selanjutnya bertemu Feyenoord di 16 besar dan menang agregat 4-1. Pada babak perempat final, Inter bersua tim raksasa Jerman Bayern Munich. Si ular mampu melewati Die Roten dengan keunggulan agregat 2-2 dan bertemu Barcelona di semifinal. Keberhasilan Inter Milan mengalahkan Barcelona memastikan mereka menembus final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun terakhir. Inter sebelumnya mencapai final pada 2023, tapi kalah dari Manchester City dalam perebutan juara. Apakah kali ini si ular bisa membawa trofi prestisius di kancah Eropa tersebut? Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik, yakni mengulas pertandingan yang begitu dramatis yang benar-benar membuat semua mata dan jantung berdetuk kencang selama kurang lebih 120 menit. Ada 7 gol tercipta dalam laga mendabarkan antara Inter versus Barcelona. Si ular memenangkan laga dengan skor akhir 4-3 lewat babak extra time. Kemenangan itu membawa Inter Milan lolos ke final Liga Champions. Inter Milan unggul 7-6 secara agregat atas Barcelona. Laga Inter Milan dan Barcelona kelak bakal dikenang sebagai salah satu laga terbaik di Liga Champions. Kedua tim menunjukkan aksi terbaiknya. Lantas, apa pelajaran yang bisa dipetik dari duel tersebut? Beda babak, beda penguasa. Laga Inter Milan versus Barcelona berjalan sangat ketat. Kedua tim silih berganti berada pada situasi dominan. Inter dominan walau kalah penguasaan bola pada babak pertama dan mampu mencetak 2 gol. Sementara babak kedua jadi milik Barcelona. Pasukan Hansi Flick mampu membuat 10 shots pada babak kedua, 7 tepat sasaran dan 3 menjadi gol. Mereka tampil luar biasa, namun layaknya laga-laga penting di Liga Champions, detail kecil jadi pembeda. Keputusan Francesco Acerbi bergerak layaknya penyerang membuat Inter mendapat gol krusial pada menit 90+3. Gol tersebutlah yang menjadi kunci kemenangan Inter di laga ini. Keputusan berbeda VAR untuk Inter Milan dan Barcelona. Bertindak sebagai wasit di laga Inter Milan versus Barcelona, Simon Marciniak punya tugas yang berat. Namun dia terbantu dengan keberadaan VAR pada momen krusial yang bisa mengubah hasil laga. Momen krusial pertama terjadi pada menit ke-42. Lautaro dijatuhkan Kubarsi di dalam kotak penalti. Setelah melihat VAR, wasit Marciniak memberikan penalti pada Inter Milan. Momen krusial kedua terjadi pada menit ke-69. Awalnya Marciniak menunjuk titik putih untuk pelanggaran Mkhitaryan pada Yamal. Namun lewat tayangan VAR, wasit Marciniak menganulirnya. Pelanggaran terjadi beberapa inci di luar kotak penalti. Lamine Yamal bersinar, tapi sial. Lamine Yamal menunjukkan performa luar biasa pada laga di Giuseppe Meazza. Dia sudah berusaha maksimal walau akhirnya gagal memberikan kemenangan untuk Barcelona. Pada babak kedua extra time ada 2 peluang yang didapat Yamal. Pemain 17 tahun itu harusnya bisa cetak gol. Namun dia hanya tidak beruntung karena ada aksi ajaib Yann Sommer di bawah Mister Inter Milan. Lamine Yamal sudah memberikan segalanya untuk Barcelona. Dia terlibat dalam 125 kali sentuhan bola, melepas 9 shots, dan memenangkan 14 kali duel 1 lawan 1 dengan lawan.
Ya, Yamal hanya sedang sial. Serdadu tua Inter Milan yang jadi raja. Inter Milan membuktikan bahwa usia hanya angka. Serdadu tua Simone Inzaghi mampu melangkah ke final lewat pertarungan yang sangat ketat melawan Barcelona hingga extra time. Rata-rata usia skuad Inter Milan adalah 29,5 tahun. Francesco Acerbi dan Jan Sommer, dua bintang Inter saat menang lawan Barcelona, sudah berusia 36 tahun. Namun, mereka bermain konsisten sepanjang laga. Di kubu Barcelona, Hansi Flick punya pemain muda. Rata-rata usia pemain Barcelona adalah 25,1 tahun. Lamine Yamal baru berusia 17 tahun. Barcelona juga punya Pau Cubarsí yang baru berusia 18 tahun. Tentang daya juang dan pengorbanan. Laga Inter Milan versus Barcelona adalah soal daya juang dan pengorbanan. Kedua tim menunjukkan daya juang yang luar biasa, walau akhirnya Inter Milan yang menang. Aksi comeback Barcelona dari ketinggalan 0-2 adalah hal luar biasa. Begitu juga dengan Inter. Cara mereka menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit 90+3 adalah bentuk dari daya juang besar pasukan Inzaghi. Laga ini juga tentang pengorbanan. Lautaro Martinez berkorban sangat besar untuk bisa bermain. Begitu juga Robert Lewandowski. Mereka tidak dalam kondisi 100%, akan tetapi memberikan segalanya di atas lapangan. Dengan modal yang luar biasa dengan mengalahkan favorit juara El Barça, apakah Inter bisa membawa pulang si kuping besar ke tanah Italia? Menarik kita tunggu kiprah si ular di final Liga Champions musim ini, gengs. Simak terus pembahasan menarik lainnya bersama Spasi Football Moment tentunya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya ya.